Di balik setiap bangunan kuno yang megah, seperti piramida Giza di Mesir atau struktur misterius di dasar laut, ada satu nama yang terus bergema. Atlantis. Sebuah peradaban legendaris yang digambarkan memiliki teknologi luar biasa dan kekayaan tak terhingga. Namun, apa sebenarnya Atlantis itu? Apakah ia benar-benar pernah ada atau hanya mitos yang diceritakan turun-temurun? Banyak yang percaya bahwa Atlantis adalah lebih dari sekadar legenda. Berbagai penemuan aneh telah memicu spekulasi, seperti struktur bawah laut yang menyerupai jalan raya di Bimini, peta kuno Piri Reis yang seolah menggambarkan daratan tersembunyi, hingga dugaan jejak peradaban maju di Antartika yang kini membeku. Para peneliti, arkeolog, bahkan pemburu teori konspirasi berusaha membuktikan keberadaannya, tetapi misteri Atlantis tetap sulit diungkap. Lebih menarik lagi, Atlantis sering dikaitkan dengan konspirasi besar. Sebuah peradaban yang sengaja dihapus dari sejarah karena menyimpan rahasia yang terlalu berbahaya untuk diketahui dunia. Benarkah Atlantis pernah ada? Atau apakah cerita ini hanyalah mitos untuk memperingatkan kita tentang keserakahan dan kehancuran diri? Dalam video ini, kita akan membahas teori-teori paling menarik, penemuan yang memicu perdebatan, hingga fakta yang mungkin membuat Anda percaya bahwa Atlantis lebih dari sekadar legenda. Siapkan diri Anda, karena perjalanan menuju Atlantis baru saja dimulai. Jika Atlantis benar-benar pernah ada, mungkinkah Bimini Road adalah bagian dari peradaban legendaris itu? Formasi ini telah memicu banyak pertanyaan yang menggiring kita lebih dalam ke misteri lautan yang belum terungkap. Saat Anda melihat Bimini Road dari atas, lempengan-lempengan batunya tersusun dengan keteraturan yang mencolok, seperti jalan raya yang memandu peradaban maju menuju kejayaan, atau mungkin menuju kehancuran. Pendukung teori Atlantis percaya bahwa struktur ini adalah bukti nyata dari teknologi kuno yang sudah sangat maju. Mereka menunjuk pada kemiripan formasi ini dengan teknik konstruksi peradaban kuno lainnya, seperti tembok batu Polinesia, atau bahkan reruntuhan bawah laut Yonaguni di Jepang. Namun, skeptis akan segera bertanya, di mana bukti lainnya? Mengapa tidak ada artefak atau jejak peradaban di sekitar area ini? Para ahli geologi pun masuk dalam perdebatan, menyebut bahwa batu-batu kapur di Bimini adalah hasil alami dari proses sedimentasi dan erosi selama ribuan tahun. Menurut mereka, struktur ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh alam. Tetapi, apakah semuanya sesederhana itu? Tidak. Jika kita melihat pada catatan sejarah dan cerita rakyat dari berbagai budaya. Banyak yang menyebutkan daratan luas yang tenggelam di Samudra Atlantik. Bahkan Plato sendiri menulis tentang sebuah peradaban besar yang jatuh dalam waktu singkat karena arogansi mereka. Apakah Bimini Road adalah petunjuk dari kisah itu? Apapun kebenarannya, daya tarik Bimini Road tidak dapat disangkal. Penyelam yang menyaksikan formasi ini langsung di bawah air sering menggambarkan suasana yang aneh, seperti ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Bimini Road telah menyimpan petunjuk tentang Atlantis yang tenggelam, dan ada pula peta Piri Reis mungkin adalah bukti bahwa peradaban kuno itu pernah melangkah jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Ditemukan pada tahun 1513. Peta ini dibuat oleh seorang pelaut Ottoman bernama Piri Reis yang mengklaim menggunakan sumber-sumber peta kuno yang kini telah hilang. Yang paling mengejutkan, peta ini menggambarkan wilayah Antartika bukan sebagai benua beku seperti yang kita kenal hari ini, tetapi sebagai daratan hijau tanpa es, lengkap dengan garis pantai yang detail. Bagaimana ini mungkin? Antartika telah tertutup es selama ribuan tahun, jauh sebelum manusia memiliki kemampuan untuk menjelajahinya.
Tapi peta Piri Reis seolah menunjukkan daratan yang hanya bisa dipetakan oleh seseorang yang hidup sebelum era glasial. Beberapa peneliti percaya bahwa ini adalah bukti keberadaan peradaban maju yang hilang, yang mungkin adalah Atlantis itu sendiri. Hubungan ini semakin menarik jika kita mempertimbangkan kemungkinan bahwa Atlantis bukan hanya satu lokasi, melainkan jaringan peradaban global yang tersebar di berbagai tempat, dari Bimini Road di Bahama hingga pantai Antartika yang kini tertutup es. Apakah Atlantis bisa jadi peradaban yang begitu maju hingga mampu memetakan benua yang tak terjangkau? Namun, skeptisisme tetap ada. Para ahli berpendapat bahwa peta Piri Reis mungkin hanya interpretasi dari sumber-sumber peta yang tidak akurat atau bahkan spekulasi pelaut kuno. Tetapi, bagaimana kita bisa menjelaskan ketepatan garis pantai Antartika yang hanya bisa diverifikasi dengan teknologi modern seperti pencitraan satelit? Bimini Road dan peta Piri Reis memberikan petunjuk tentang jaringan peradaban Atlantis yang tersebar luas. Maka ada teori lain yang membawa kita lebih dekat ke Eropa, tepatnya ke sebuah pulau di Laut Aegea, Santorini. Di sini, jejak kehancuran besar yang mengubah sejarah peradaban masih bisa dilihat hingga hari ini. Santorini, yang dulunya dikenal sebagai Thera, adalah pusat dari peradaban Minoan, salah satu peradaban paling maju pada zamannya. Mereka dikenal memiliki arsitektur yang megah, sistem perdagangan yang berkembang pesat, dan seni yang menakjubkan. Namun, sekitar 3.600 tahun yang lalu, letusan dahsyat Gunung Thera menghancurkan pulau itu. Letusan ini disebut-sebut sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar dalam sejarah manusia, yang memicu tsunami besar dan menyelimuti wilayah Laut Tengah dengan abu vulkanik. Bagi sebagian peneliti, kehancuran peradaban Minoan ini memiliki kemiripan mencolok dengan kisah Atlantis yang diceritakan oleh Plato. Sebuah masyarakat maju yang tenggelam dalam satu malam karena bencana besar. Apakah ini kebetulan atau apakah kisah Atlantis sebenarnya terinspirasi dari tragedi Minoan? Namun, jika Atlantis hanyalah Santorini, bagaimana kita menjelaskan peta Piri Reis yang menunjukkan garis pantai Antartika tanpa es? Atau Bimini Road yang terlihat seperti bagian dari peradaban global? Mungkin Atlantis bukanlah satu tempat, melainkan konsep tentang peradaban maju yang tersebar di seluruh dunia, dengan Santorini sebagai salah satu pusatnya yang paling ikonik. Lebih menarik lagi, letusan Gunung Thera bukan hanya peristiwa geologis, tetapi juga simbol kehancuran akibat keangkuhan manusia. Sama seperti peringatan Plato dalam kisah Atlantis, tragedi di Santorini mungkin mencerminkan bagaimana peradaban yang hebat bisa runtuh jika tidak seimbang dengan alam dan moralitas. Sampai pada penemuan kota-kota di dasar laut, klaim-klaim luar biasa ini menggemparkan dunia. Di dekat pantai Spanyol, tepatnya di wilayah Teluk Cadiz, para peneliti menemukan formasi melingkar di bawah laut yang sangat menyerupai deskripsi Atlantis dalam karya Plato. Sebuah kota dengan cincin konsentris yang dikelilingi air dan daratan. Banyak yang percaya inilah sisa-sisa Atlantis yang akhirnya ditemukan terkubur oleh tsunami raksasa ribuan tahun lalu. Namun, pencarian Atlantis tidak berhenti di sana. Ribuan mil jauhnya, di perairan Jepang, terdapat monumen Yonaguni, formasi bawah laut yang mencengangkan. Struktur ini tampak seperti piramida, bertingkat dengan tangga yang diukir dengan presisi, membuat banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah karya peradaban kuno. Mungkinkah ini bagian dari jaringan Atlantis yang tersebar hingga ke timur? Jika kita menghubungkan kota-kota bawah laut ini dengan Bimini Road, peta Piri Reis, dan Santorini, gambaran yang muncul semakin mencengangkan. Atlantis mungkin bukan hanya sebuah kota atau pulau tunggal,
melainkan peradaban global yang telah mencapai tingkat kemajuan luar biasa sebelum akhirnya hilang oleh bencana besar. Penemuan-penemuan ini mengantarkan kita lebih jauh ke dalam misteri Atlantis, memperkuat gagasan bahwa sejarah manusia yang kita tahu hanyalah puncak dari gunung es. Apakah Anda siap menggali lebih dalam dan mengungkap apa yang mungkin menjadi rahasia terbesar peradaban kita? Namun, misteri ini tidak hanya berhenti pada penemuan arkeologis. Ada teori konspirasi yang jauh lebih dalam yang mengklaim bahwa Atlantis bukan sekadar peradaban maju yang hilang, melainkan peradaban yang sengaja dihancurkan karena dianggap membahayakan dunia. Teknologi mereka yang dikatakan jauh melampaui zaman, konon begitu kuat hingga dapat mengancam keseimbangan alam semesta, atau bahkan dominasi peradaban lain yang iri pada kehebatan mereka. Teori ini berkembang lebih jauh, mengarah pada dugaan bahwa teknologi luar biasa Atlantis, yang konon mampu mengendalikan energi, memanipulasi cuaca, bahkan melakukan perjalanan antar bintang, disembunyikan oleh pihak tertentu. Sebagian percaya bahwa organisasi rahasia seperti Illuminati atau lembaga pemerintahan bayangan sengaja menyembunyikan bukti keberadaan Atlantis demi menjaga kekuasaan mereka atas teknologi yang seharusnya bisa merevolusi dunia. Atlantis juga sering dikaitkan dengan teori bahwa peradaban ini memiliki hubungan dengan makhluk asing, alien, atau peradaban luar bumi. Beberapa peneliti konspirasi percaya bahwa kemajuan Atlantis bukanlah hasil evolusi manusia semata, melainkan kolaborasi dengan entitas dari luar planet kita. Mereka menduga bahwa teknologi mutakhir Atlantis, seperti sumber energi yang tak terbatas atau alat transportasi antar bintang, adalah warisan dari kunjungan alien ke bumi. Dan di balik semua itu, ada tudingan terhadap lembaga besar seperti Vatikan yang konon menyimpan dokumen-dokumen kuno tentang Atlantis dalam arsip rahasia mereka. Apakah dokumen-dokumen ini mengungkap kebenaran tentang teknologi Atlantis atau bahkan hubungan mereka dengan makhluk luar angkasa? Jika benar, mengapa informasi ini disembunyikan? Apakah dunia belum siap menerima kenyataan sebesar itu? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada inti dari konspirasi Atlantis. Apakah kebenaran tentang peradaban ini sengaja ditutupi untuk melindungi umat manusia, atau untuk mempertahankan kekuasaan atas rahasia yang hanya sedikit yang tahu? Dalam video ini, kita akan menjelajahi teori-teori paling mendalam dan kontroversial, menyatukan jejak-jejak yang tersembunyi di balik tabir sejarah dan konspirasi global. Teori alegoris tentang Atlantis yang paling dikenal adalah pandangan dari filsuf Yunani kuno, Plato, yang pertama kali mencatat kisah peradaban yang hilang ini dalam karyanya, Timaeus dan Critias. Dalam pandangan Plato, Atlantis bukan hanya sekadar kota yang tenggelam, melainkan sebuah simbol dari peringatan moral yang lebih besar. Menurut Plato, Atlantis adalah representasi dari keserakahan manusia yang berlebihan dan keangkuhan yang akhirnya mengakibatkan kehancuran peradaban itu sendiri. Dalam cerita yang diceritakan oleh Critias, Plato menggambarkan sebuah masyarakat yang sangat maju secara teknologi dan kekuatan militer, tetapi kehilangan keseimbangan moral dan spiritual mereka. Mereka melampaui batas, berusaha mengendalikan alam dengan cara yang tidak alami, dan akhirnya dijatuhi hukuman oleh dewa-dewa. Akibatnya, Atlantis tenggelam ke dasar laut. Dalam hal ini, Atlantis menjadi alegori peringatan tentang bahaya keserakahan manusia dan konsekuensi dari arogansi yang tidak terkendali. Plato menggunakan kisah ini untuk mengajarkan bahwa setiap peradaban yang kehilangan keharmonisan antara kekuasaan, moralitas, dan keadilan akan jatuh ke dalam kehancuran. Teori ini tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga menimbulkan banyak refleksi
di dunia modern. Apakah kemajuan teknologi yang berlebihan, ketamakan ekonomi, atau kekuasaan yang tidak terkontrol dapat mengarah pada kehancuran sebuah masyarakat? Plato tampaknya percaya bahwa Atlantis adalah contoh ekstrem dari peradaban yang kehilangan keseimbangan tersebut. Meskipun Atlantis mungkin tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk fisiknya, alegori Plato tetap menjadi peringatan abadi bahwa setiap peradaban yang melampaui batas tanpa memperhatikan etika dan moralitas akan menghadapi konsekuensi yang tragis. Teori ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kearifan. Jika kita melihat Atlantis sebagai alegori Plato tentang bahaya keserakahan dan kehancuran moral, maka pertanyaannya tetap menggantung. Apakah Atlantis benar-benar hanya sebuah simbol, atau apakah ada dasar historis di balik kisah ini? Teori-teori tentang lokasi Atlantis yang sebenarnya terus berkembang, dan setiap situs yang diduga menjadi tempatnya memiliki cerita yang memperkaya misteri ini. Beberapa peneliti menunjuk ke Santorini, pulau di Laut Aegea yang hancur oleh letusan dahsyat Gunung Thera sekitar 3.600 tahun yang lalu. Seperti Atlantis, peradaban Minoan di sana adalah masyarakat maju yang mendadak lenyap akibat bencana alam. Namun, jika Atlantis adalah Santorini, bagaimana menjelaskan deskripsi Plato tentang kota dengan cincin konsentris yang begitu besar? Di sisi lain, ada klaim bahwa Atlantis terletak di dekat Selat Gibraltar, tepatnya di Teluk Cadiz, Spanyol. Gambar sonar menunjukkan struktur melingkar yang bisa jadi cocok dengan deskripsi Plato. Ada juga yang menyebut Antartika sebagai kandidat, dengan teori bahwa benua ini dulunya berada di lokasi yang lebih hangat sebelum tertutup es. Bahkan, Samudra Atlantik sendiri sering disebut sebagai lokasi Atlantis, mengingat kisah Plato menempatkannya di seberang pilar Hercules yang diyakini sebagai Selat Gibraltar. Namun, semakin banyak penemuan yang mengarah pada gagasan yang lebih ambisius. Atlantis sebagai peradaban global. Teori ini mengusulkan bahwa Atlantis bukan hanya satu tempat, tetapi bagian dari jaringan peradaban kuno yang tersebar di seluruh dunia. Bukti-bukti yang mendukung teori ini meliputi kemiripan arsitektur piramida di Mesir dan Amerika Selatan, peta kuno seperti Piri Reis yang menggambarkan Antartika tanpa es, hingga formasi bawah laut seperti Bimini Road di Bahama dan monumen Yonaguni di Jepang. Jika Atlantis benar-benar adalah peradaban global, maka kisah ini bukan hanya tentang satu kota yang tenggelam, tetapi tentang kehilangan seluruh jaringan masyarakat maju yang tersebar luas. Peradaban ini mungkin telah membangun hubungan, berbagi pengetahuan, dan menciptakan teknologi luar biasa sebelum semuanya lenyap dalam satu bencana besar. Jadi, apakah Atlantis benar-benar tenggelam di suatu lokasi spesifik? Atau apakah ia tersebar dalam jaringan yang menghubungkan dunia kuno? Kisah ini terus memikat, tidak hanya sebagai peringatan moral dari Plato, tetapi juga sebagai teka-teki besar sejarah manusia yang mungkin masih menunggu untuk ditemukan. Perjalanan untuk menemukan kebenaran Atlantis tidak hanya mengungkap masa lalu, tetapi juga menggali pelajaran berharga untuk masa depan kita. Atlantis adalah misteri yang terus memikat dunia, sebuah kisah yang melampaui batas waktu dan ruang. Entah itu kenyataan, mitos, atau alegori, Atlantis selalu menawarkan pelajaran mendalam tentang manusia dan peradabannya, tentang ambisi, keserakahan, dan akibat dari kehilangan keseimbangan dengan alam. Dari Santorini hingga Antartika, dari peta Piri Reis hingga jaringan peradaban global, setiap teori membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang mungkin, tetapi juga membuka lebih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana menurut Anda? Apakah Atlantis benar-benar ada? Atau ini hanyalah warisan imajinasi kuno yang diceritakan untuk memperingatkan kita? Dan jika Atlantis memang ada,
Apa rahasia besar yang mungkin masih tersembunyi di dasar laut, menunggu untuk ditemukan? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tuliskan teori, ide, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya Atlantis adalah peradaban nyata, atau lebih memilih melihatnya sebagai alegori moral yang abadi? Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik pada misteri Atlantis. Karena semakin banyak yang bergabung, semakin seru diskusinya. Mungkin jawaban terbesar tentang Atlantis ada di benak Anda. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.